Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusak Opportunity. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi praktisi mengajar yang pernah saya sampaikan di Universitas Yudharta Pasuruan. Kali ini di pertemuan ketiga saya membahas tentang sponsorship event. Jadi ini seputar terkait bagaimana cara untuk mendapatkan pendanaan pada sebuah event. Nah, kita bahas dulu apa pengertian sponsorship. Jadi, sepemahaman saya, jadi waktu saya sampaikan di praktisi mengajar, saya definisikan sponsorship itu sebagai penyediaan bantuan bagi perusahaan atau institusi yang ingin menyelenggarakan event dengan balasan berupa akses pemanfaatan potensial iklan yang berhubungan dengan benda kepemilikan perusahaan atau institusi. Jadi di sini sponsorship itu seperti sebuah tawaran imbal balik pada pertukaran value. Jadi sebenarnya sponsorship ini dapat diartikan sebagai sebuah proses marketing. Nah, selanjutnya, apa tujuan sponsorship? Tujuan sponsorship kurang lebih ada dua. Yang pertama adalah brand awareness, kedua adalah sales. Bisa jadi pada era sekarang tujuan sponsorship ini antara brand awareness dan juga selling ini menjadi satu kesatuan yang berlangsung secara simultan. Seperti itu. Nah, kita bahas tentang 4 jenis sponsorship. Pertama ada art sponsorship, kedua ada cause related sponsorship, ada event sponsorship dan juga sport sponsorship. Jadi kalau event sponsorship pertama ya, ini biasanya sudah lazim dilakukan oleh event organizer. Jadi ini sebuah penawaran sponsorship melalui sebuah event. Jadi biasanya penyelenggara event menawarkan paket sponsorship pada brand atau perusahaan-perusahaan yang selaras dengan nilai kegiatan yang nantinya ditukar antara potensi iklan dengan sumber pendanaan atau bisa jadi kalau tidak berupa fresh money atau dalam berupa value yang lain. Untuk jenis event sponsorship ini hampir sama untuk art sponsorship maupun sport sponsorship. Nah, untuk cost relate sponsorship ini biasanya terjadi di acara-acara internal perusahaan. Jadi ini adalah sponsorship yang karena satu hal maka berkaitan dengan hal yang lain. Biasanya karena ada apa itu seperti ulang tahun perusahaan atau perayaan disnatalis satu lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dimensi sponsorship. Ada 3 dimensi yang biasanya dilihat pada sponsorship. Pertama adalah event image. Ini bagaimana citra satu event itu ditampilkan sehingga pemberi sponsor merasa bahwa value antara brand dan juga event atau kegiatan yang dilaksanakan itu selaras. Nah, ini berhubungan juga dengan event sponsor fit. Jadi untuk event sponsor fit ini adalah kesesuaian bagaimana antara event organizer dan juga pemberi sponsor melakukan penyesuaian value-value biasanya. Mulai dari gain, produk maupun pleasure yang diberikan. Kemudian apabila fit, maka selanjutnya dimensi yang dilihat adalah komersialisasi. Bagaimana value ini bisa dikomersilkan. Seperti itu. Nah, untuk kategori event, ini ada 4. Pertama leisure event, kedua personal event, cultural event, dan juga organizational event. Seperti itu. Jadi 4 kategori yang ada pada satu event. Nah, itu sih sebenarnya itu enggak terlalu banyak juga ya materi yang saya sampaikan. Ini lebih ke praktik. Waktu itu saya mendorong para mahasiswa untuk membuat sebuah surat permohonan sponsorship untuk kegiatan yang sedang dikerjakan
sesuai dengan kaidah ED bahasa Indonesia. Seperti itu. Itu sih. Ini konklusi. Jadi apa yang bisa disimpulkan pada materi yang saya bawakan waktu itu, karena waktu itu materi yang saya bawakan cenderung banyak praktek. Nah, kesimpulannya seperti yang bisa saya ambil waktu itu adalah bagaimana pertama itu adalah melihat keselarasan nilai antara penyelenggara kegiatan dengan pemberi dana. Ketika nilai ini selaras, kemudian event sponsornya sudah fit, maka selanjutnya adalah biasanya hal-hal teknis dan praktis itu terkait dengan bagaimana mengkomersilkan satu kegiatan yang sesuai dengan value brand yang memberi sponsor. Itu sih, itu yang menjadi catatan terutama pada event sponsorship. Jadi saya waktu itu cenderung lebih banyak praktik bagaimana mahasiswa bisa langsung membuat permohonan dan juga proposal untuk sponsorship event. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan keempat. Terima kasih.